wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Salamah dengan NIM 2321800608. Saya dari kelas 2B, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas konsep dasar psikologi pendidikan. Next, langsung ke materinya saja. Baik, jadi di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan yang saya ambil materinya dari LK2. Jadi di dalam materi yang akan saya bahas mencakup 7 bab. Yang pertama yaitu pengertian psikologi pendidikan, yang kedua hubungan psikologi dengan pendidikan, ketiga pentingnya psikologi dalam pendidikan, keempat definisi dan tujuan pendidikan, kelima sejarah para tokoh pendidikan, keenam kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik. Lalu yang terakhir adalah metode dalam psikologi pendidikan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian psikologi. Apa sih psikologi itu? Psika yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Studi sistematis tentang proses-proses dan juga faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia atau Weiterentwicklung. Psikologi pendidikan merupakan psikologi khusus dan juga terapan, cabang dari psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologis dalam menyelesaikan persoalan pendidikan atau American People of Encyclopedia. Di dalam psikologi pendidikan juga terdapat ruang lingkup. Di antaranya ada gejala-gejala kejiwaan yang meliputi perhatian, ingatan, fantasi, berpikir, materi, dan lain-lain. Lalu perbedaan individu pada bab ruang lingkup ini mencapai ada 3 bagian, yaitu inteligensi, minat dan bakat, dan juga kepribadian, serta masih ada banyak lagi. Next ke materi yang kedua, yaitu hubungan psikologi dengan pendidikan. Nah, hubungan psikologi dengan pendidikan itu ada yang pertama, mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Lalu next yang kedua ada peserta didik merupakan makhluk biopsikososial spiritual. Lalu yang ketiga, aspek psikologis tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir, pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosial, kultural, dan juga teknologi. Di sini juga terdapat 3 gambar tentang psikologi. Untuk gambar yang pertama, yaitu gambar seorang guru tengah mengetes kepsikologian siswanya. Lalu gambar kedua ada beberapa murid tengah belajar bersama. Lalu gambar yang ketiga ada beberapa murid sekolah dasar yang tengah bermain bersama. Next ada pentingnya psikologi dalam pendidikan. Nah, psikologi dalam pendidikan itu sungguhlah penting. Yang pertama, psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Lalu yang kedua, pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologi masing-masing. Lalu yang ketiga, pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Selain itu juga terdapat kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama ada perubahan anak didik dalam proses pendidikan. Lalu yang kedua, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. Kemudian yang ketiga, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. Kemudian yang keempat, pengaruh kondisi sosial terhadap belajar. Yang kelima, pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik. Dan yang terakhir, ada pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar peserta didik. Next, di slide selanjutnya, yaitu ada definisi dan tujuan pendidikan. Menurut F.H. Penix, education is the process whereby person internally guide the development of person. Yang artinya, education adalah proses di mana seseorang dengan sengaja mengajarkan perkembangan manusia. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, menurut tab MPR 05, MPR 1973, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di luar sekolah. Lalu ada juga menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Selanjutnya, definisi dan tujuan pendidikan yang kedua, yaitu yang pertama ada pendidikan adalah tuntunan, pimpinan, bimbingan yang dilakukan secara sadar, tentunya mereka benar-benar sadar atau sengaja oleh seseorang ataupun sekelompok kepada seseorang ataupun sekelompok orang. Lalu yang kedua ada tuntunan pimpinan dan bimbingan tersebut dilakukan dengan maksud membantu perkembangan si terdidik ke arah tujuan yang tertentu. Lalu yang ketiga, bahwa kegiatan pendidikan atau interaksi pendidikan dengan peserta didik dapat terjadi di dalam maupun di luar sekolah. Jadi bukan hanya di dalam sekolah saja, namun di luar sekolah mereka juga bisa tergantung atau berinteraksi. Next, ke slide selanjutnya yaitu ada sejarah para tokoh psikologi pendidikan. Jadi ini terdapat 11 tokoh pendidikan. Nah, yang pertama ada dari Demokritus, kedua Plato and Aristoteles, ketiga John Amos Comenius, keempat Jean-Jacques Rousseau, kelima ada Johann Heinrich Pestalozzi, keenam Johann Friedrich Herbert, ketujuh Friedrich Froebel, kedelapan Sir Francis Galton, ke-9 William James, ke-10 Granville Steinhall, dan yang terakhir ada Alfred Bennett. Nah, menurut John Amos Comenius pada tahun 1592 sampai 1671. Nah, beliau merupakan seorang ahli pendidikan dari Ceko, bapak pendidikan modern. Anak jangan dianggap sebagai miniatur orang dewasa. Pembelajaran hendaknya dapat menarik perhatian anak, lakukanlah dengan menggunakan alat peraga sehingga anak dapat mengamati dan juga menyelidiki. Lalu menurut Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778, seorang pemikir dari Prancis, segala-galanya baik ketika datang dari tangan sang pencipta, segala-galanya memburuk dalam tangan manusia. Artinya campur tangan orang tua atau orang dewasa terhadap perkembangan anak dapat menimbulkan masalah jika hal itu tidak dilakukan dengan hati-hati. Artinya kita harus melakukannya dengan hati-hati. Para pendidik hendaknya membekali dirinya dengan pengetahuan tentang kejiwaan peserta didik. Lalu menurut Johann Heinrich Pestalozzi pada tahun 1746 sampai 1872, seorang pendidik dari Swiss berusaha meningkatkan pendidikan di masyarakat dengan cara mengutamakan pendidikan bagi anak-anak, menganjurkan agar pendidikan untuk anak disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak, menyarankan agar proses pembelajaran didasarkan pada pengalaman, dimulai dari yang paling mudah meningkat hingga yang paling tersulit. Oke, next ke slide selanjutnya yaitu ada kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik. Yang pertama ada pengembangan kurikulum, lalu yang kedua ada pengembangan program pendidikan, ketiga ada sistem pembelajaran, dan yang terakhir ada sistem evaluasi. Lalu ke materi yang terakhir yaitu tentang metode dalam psikologi pendidikan, itu terdapat 6 metode. Yang pertama ada introspeksi, kedua observasi, ketiga metode klinis, keempat metode diferensial, kelima metode ilmiah, dan yang terakhir adalah metode eksperimen. Ketepian dengan kekasih. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini yang materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.